Bismillahirrahmanirrahim. S3 berkhidmat untuk umat. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wa innal qalba la yahzan, dan hati saya merasa bersedih. Wa inna ala furaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami merasa sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Ibrahim itu anaknya. Rasulullah menangis dan sedih karena ditimpa ujian, itu wajar. Tapi Rasulullah misalnya tidak mengatakan, ya Allah, saya seorang nabi dan rasul, anak semua sahabat masih hidup, kenapa anak saya mati? Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Dan ini yang perlu kita contohkan Bapak Ibu. Kita harus waspada. Fitnah akhir zaman itu berat. Fitnah rumah tangga, fitnah kantor, fitnah uang, ditawari uang haram di kantor, di usaha, di lain, dan kita butuh, kita mau, tapi kita susah untuk menolak, susah untuk tahan tangan. Ini fitnah, ini ujian. Wajib kita kuat. Dan satu-satunya jalan agar kita kuat menghadapi fitnah akhir zaman itu, jalannya ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Perhatikan di sini ayatnya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Apa itu petunjuk Allah? Ada yang tahu enggak? Petunjuk Allah itu apa? Al-Quran, betul. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan celaka. Makanya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dan tolong jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Seperti apa hubungan antum dengan Al-Quran? Bas. Karena hanya Al-Quran yang bisa menguatkan kita di ujian akhir zaman ini. Seperti apa hubungan antum dengan Al-Quran? Baik, satu pertanyaan lagi. Ya. Mohon maaf banyak pertanyaan. Kapan terakhir kali antum khatam Al-Quran? Saya lihat banyak yang senyum gitu. Baik. Kapan terakhir kali antum tahajud sambil baca Al-Quran dari mushaf sambil nangis? Kapan kira-kira? Ini pertanyaan yang harus jadi bahan muhasabah buat kita. Apakah hubungan kita dengan Al-Quran itu hubungan yang musiman? Maksudnya apa hubungan yang musiman? Kuat di beberapa musim, lemah di musim lain. Kuat di musim Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang unik sekali. Kenapa? Karena biasanya kita di hari pertama itu rasanya mau ibadah 24 jam. Hari kedua semangat kita berkurang. Ketiga semangat kita berkurang. Coba antum sendiri lihat jumlah saf di salat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Hari pertama itu berapa saf salat tarawihnya? Penuh ya. Taib. Hari ke-10 misalnya berapa? Ya kalau dapat 3 saf itu sudah bagus sekali, Masya Allah. Taib. Malam 27 berapa saf? Banyak juga. Malam 28 berapa saf? Hampir tidak ada. Kelas 28 kita anggap lebaran sudah mulai. Padahal belum. Ya. Apakah hubungan kita dengan Al-Quran hubungan yang musiman? Itu bahaya kalau hubungan kita dengan Al-Quran itu hanya di musim-musim tertentu saja. Misalnya pas Ramadan, atau pas kita ada waktu sulit, kita ada ujian, baru kita buka Al-Quran. Bagus itu sebenarnya, larinya ke Al-Quran, itu bagus. Tapi bagaimana dengan waktu santai? Waktu pas kita, ya netral, gak ada ujian, gak ada apa-apa, gak ada musibah, gak ada apa-apa. Kita hidup kita biasa. Bagaimana dengan waktu santai kita? Apakah kita dekat dengan Al-Quran juga, atau tidak? Bapak Ibu, Al-Quran itu bisa memberikan kita 2 kelebihan yang orang lain tidak punya, kecuali mereka dekat dengan Al-Quran juga. Apa 2 kelebihan ini? Kelebihan yang pertama, kuat menghadapi fitnah akhir zaman dan ujian akhir zaman. Yang kedua, terhindar dari api neraka.
Syekh, gimana ini ceritanya terhindar dari api neraka? Ada nggak hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'til Qur'anu yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada siapa? Jangan jawab pembacanya. Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Ana lihat hadis ini di Google, kadang-kadang terjemahannya salah. Kadang-kadang terjemahannya begini, Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena bahasa hadisnya ashabihi. Ashabihi itu bentuk jama' dari kata sahib yang artinya teman. Jadi terjemahan yang benar adalah Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Terus Syekh, bedanya apa pembaca Al-Quran dengan sahabatnya? Sahabat Al-Quran itu konsep yang lebih luas dibanding sekedar pembaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran itu ada 5 golongan. Dan ini ujian buat kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih diri sendiri nilai dari 5. Ayo bismillah. Sekarang uji diri sendiri. Ana sebutkan 5 golongan yang termasuk sahabat Al-Quran. Antum dapat berapa dari 5 golongan ini? Kasih diri sendiri nilai. Dapat 1 berarti nilainya 1 dari 5. Dapat 2 nilainya 2 dari 5. Ayo bismillah. Kita mulai. Ini sahabat Al-Quran 5 orang. Ini yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir insyaallah. Baik, bismillah. 5 golongan. Yang pertama, orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ini sahabat Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran maksudnya apa? Ada perintah dilakukan. Ada larangan dijauhi. Ada perintah untuk adil ketika membagikan harta warisan. Maka orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu tidak mungkin makan harta warisan adik perempuannya. Tidak mungkin makan harta warisan kakak adiknya. Nggak mungkin. Taib. Ada larangan untuk zina. Tidak boleh zina. Maka dia menjauhi zina. Zina kecil maupun zina besar. Zina besar itu yang kita ketahui semua. Hubungan antara pria dan wanita. Zina kecil yang kita lihat di sosmed setiap hari. Zina mata. Taib. Ada larangan di dalam Al-Quran untuk tidak riba. Tidak boleh riba. Maka orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu menjauhi riba. Saya mau punya rumah, saya mau punya mobil, tapi jangan pakai cicilan yang ada ribanya, angsuran yang ada ribanya, ya, yang syariah saja misalnya. Jadi ini adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ini golongan pertama. Ayo bismillah, kasih diri sendiri nilai dengan jujur. Saya termasuk atau tidak? Kalau termasuk berarti nilai saya 1 dari 5. Baik. Golongan yang kedua, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan itu tidak harus menjadi guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran. Enggak. Kita tahu 1 ayat. Kita lihat teman kita membutuhkan nasihat. Kita nasihati dari ayat tersebut. Pakai ayat tersebut. Ini sudah termasuk mengajarkan Al-Quran. Baik. Kasih diri sendiri. Kalau dapat berarti 2 dari 5. Baik. Yang ketiga, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan itu juga tidak harus menjadi santri 30 juz. Cukup hafal 1 ayat setiap hari. Sudah termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Baik, kasih diri nilai. Kalau dapat 3 dari 5. Keempat, orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran. Setiap hari harus ada interaksi dengan Al-Quran. Kayak teman dekat gitu. Kita buka mushaf menyapa Al-Quran. Sebagaimana kita menyapa teman dekat kita. Baik, ini keempat. Yang kelima, orang-orang yang mendukung Al-Quran. Mendukung Al-Quran itu maksudnya apa? Mendukung aktivitas Al-Quran. Ya, misalnya kita hari ini kajian, kita tadarus, ada ayat-ayat yang kita bahas, ada hadis-hadis yang kita bahas. Itu kajian hari ini ada panitianya yang sharing flyer kajiannya, yang rekam, yang ini semuanya termasuk orang-orang yang mendukung Al-Quran, mendukung aktivitas agama, aktivitas Al-Quran. Bas. 5 golongan, kasih diri sendiri nilai dari 5. Ini adalah sahabat Al-Quran. Minimal 1. Minimal, tidak harus 5-5-nya. Ya, minimal 1. Tapi kalau menurut saya, mending 2 atau 3 biar lebih aman. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran,
orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendukung Al-Quran, mendukung aktivitas Al-Quran. Ini adalah sahabat Al-Quran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ini adalah orang-orang yang akan diberi syafaat Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang insya Allah akan masuk surga dengan cepat, jalur VIP, jalan tol. Ini mereka ini yang dekat dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, di kesimpulan dari tausiah kita hari ini, kita sudah di akhir zaman, banyak fitnah, banyak ujian, banyak godaan, banyak cobaan, dan kita harus kuat. Dan satu-satunya jalan agar kita kuat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Kita menjadi temannya Al-Quran, sahabatnya Al-Quran, dekat dengan Al-Quran sampai ajal Allah datang. Kalau ajal Allah datang pas kita dekat Al-Quran, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ana mau menyampaikan satu pesan di akhir, Bapak Ibu. Pesan ini terkait Palestina, dan pesan ini penting sekali. Banyak sekali dari kita yang mengira bahwa Israel itu mau mengambil Palestina saja. Banyak yang dari kita yang mengira Israel itu mau mengambil tanah Palestina saja, dan ini kurang tepat. Netanyahu, atau dengan istilah lain Setanyahu, ya, dia mengumumkan beberapa minggu yang lalu tentang rencana yang namanya Israel Raya. Israel Raya itu apa? Israel Raya itu adalah sebuah negeri yang mereka mau ambil, yang mereka mau kuasai, karena menurut mereka nenek moyang Yahudi pernah tinggal di negeri-negeri tersebut. Mereka mau ambil 7 negeri, 7 negara. Yang pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Suriah Selatan, yang keempat Lebanon Selatan, yang kelima Irak sampai batas sungai Al-Furat, yang keenam Mesir sampai batas sungai Nil, yang ketujuh, dan ini yang menarik sekali, kota Madinah. Ini resmi diumumkan Bapak Ibu, bukan teori konspirasi, ya. Kenapa mereka mau ambil kota Madinah dan semua negara-negara tersebut? Karena menurut mereka nenek moyangnya pernah tinggal di sana. Jadi konsepnya begini, karena ada sebuah negeri yang pernah ditempati oleh nenek moyang kami harus ambil. Makanya jangan sampai Bapak Ibu di kemudian hari Zionis itu datang dan mengatakan nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara, atau nenek moyang kami pernah tinggal di Aceh misalnya. Itu bahaya tuh, ya, bahaya sekali. Itu mungkin kita sebutkan dengan bersanda, ya. Tapi jangan heran kalau 50 tahun lagi ini terjadi. Namanya Zionis, namanya perampas tanah orang, ya. Jadi kalau ada yang mengira sampai detik ini bahwa Israel itu cuma tujuannya Palestina saja, mereka mau ambil Palestina saja kemudian mereka diam, kelas mereka hidup biasa, itu kurang tepat. Kurang tepat. Palestina satu-satunya negara di dunia, sebenarnya bukan negara, ya, tapi sesuai PBB negara, satu-satunya negara di dunia yang tidak punya perbatasan yang jelas. Ya, kalau kita lihat Indonesia punya perbatasan yang jelas, dari laut perbatasannya begini dan lainnya. Di Kalimantan perbatasannya dengan Malaysia jelas. Mesir sama, ya, negara-negara Arab sama. Satu-satunya negara yang nggak punya perbatasan yang jelas, yang resmi itu Israel. Kenapa? Karena mereka meluas selalu ingin meluas, selalu ingin dapat tanah yang lebih besar. Makanya mereka punya slogan minan nahr ilan nahr, dari sungai ke sungai. Hak mereka dari sungai Al-Furat sampai sungai Nil. Semua negara yang di antara dua sungai ini itu milik mereka, itu klaimnya. Seperti itu. Bapak Ibu, kita wajib untuk mengetahui musuh kita. Musuh kita jelas di depan mata kita, itu Zionis Israel. Jangan sampai kita kehilangan konsentrasi dan menganggap saudara muslim kita sebagai musuh karena masalah khilafiyah, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan jalan, karena beda pengajian, beda ustaz dan lain-lain. Jangan sampai, ini bahaya sekali. Musuh kita jelas di depan mata kita, yaitu Zionis Israel. Jangan sampai kita kehilangan
konsentrasi dan kita salah menentukan musuh kita siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana senang sekali bertemu hari ini dengan calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ana tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi di dunia ini atau tidak, tapi kalau kita tidak ditakdirkan bertemu di dunia ini, ana berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan di surga Al-Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, saya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Insyaallah Ustaz Azwar ya dari Cahaya Bagus Sadaqah ada mau melanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.